Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Hafazah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana kabar Ibu Hafazah hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Sebelum Ibu melakukan sesi coaching hari ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya sebagai observer. Namun sebelumnya kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita. Ya, silakan Bu. Pada coaching kita kali ini, coach dan coachee akan saya amati selama proses coaching. Apakah proses coaching sudah sesuai dengan rubrik penilaian? Ya. Percakapan Ibu dengan coachee nanti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dengan kemudian bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu selaku coach. Baik. Kemudian jangan lupa dengan prinsip coaching yaitu yang pertama kemitraan, percakapan kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Baik, langsung saja Bu ya, saya ke pertanyaan yang pertama. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching nantinya pada sesi coaching kali ini? Yang saya akan kembangkan yang pertama itu adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian setelahnya adalah memberikan pertanyaan. Iya, luar biasa. Kemudian pertanyaan yang kedua, potensi mana yang akan Ibu ambil secara spesifik? Yang saya ambil secara spesifik yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif. Baik, kemudian pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan selama proses coaching kali ini? Yang saya inginkan coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialami. Baik, luar biasa. Jadi selanjutnya Ibu akan melakukan proses coaching bersama coach Ibu ya. Selama proses coaching ini berlangsung, saya selaku observer akan tetap ada di sini mengamati kegiatan Ibu dan coach yang Ibu lakukan bersama coach saya. Selamat melaksanakan kegiatan coaching ya Bu ya. Ya. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Rumah? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar? Ya alhamdulillah. Kami berdua alhamdulillah. Oh iya, Pak Ruman tadi katanya ada yang mau disampaikan. Iya. Silakan. Ada masalah apa Pak Ruman? Iya. Jadi yang pertama saya ingin sampaikan bahwa kondisi peserta didik kita akhir-akhir ini makin menurun. Jadi ada salah satu siswa kita juga yang paling sering sekali terlambat datang sekolah dan sering juga bolos. Oh, berarti anak SMA juga ada juga yang bolos ya Pak ya? Iya, sama saja. Kira-kira apa nih tujuannya Pak Ruman melakukan diskusi pada hari ini? Ya, saya ingin cari solusi dari permasalahan gimana caranya menangani siswa yang seperti itu, karena berapa kali saya panggil dan saya nasihati tetap tidak ada efek. Makanya saya berkonsultasi. Ya, menurut Bapak kira-kira apa nih penyebabnya anak kita itu ada yang bolos, ada yang terlambat datang sekolah? Ya, saya rasa kesadaran kita juga selaku guru, karena banyak sekali juga kadang-kadang guru yang meninggalkan jamnya sehingga itu menjadi peluang anak-anak itu bolos sekolah. Berarti tidak hanya kesalahan di siswa saja, tapi kita juga sebagai guru harus mengintrospeksi diri gitu Pak ya? Mungkin seperti itu. Berarti situasi apa nih yang Pak Ruman inginkan ke depannya? Saya ingin mengembalikan situasi sebagaimana tahun-tahun lalu, tahun kemarin, di mana sekolah kita terlihat sangat rapi, siswa rajin masuk, tidak ada yang bolos, guru-gurunya juga rajin mengajar. Nah, kalau menurut Pak Ruman, kira-kira hal apa yang kita akan lakukan untuk memperbaiki situasi siswa kita yang dari yang sering bolos, dari yang terlambat, agar kedepannya itu tidak dilakukan lagi? Apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau menurut saya sih hal pertama yang harus dilakukan adalah kepala sekolah, dalam hal ini Bapak Kepala Sekolah, selaku maupun pemangku kebijakan tertinggi bisa memonitoring kondisi sekolah dengan baik, melihat
bagaimana keaktifan guru-guru, Iya. samping itu juga bagaimana melihat kondisi anak-anak ketika proses belajar mengajar di sekolah. Ya, jadi Pak Rumah sebenarnya sudah bagus ya. Kira-kira nih apa nih yang akan disiapkan untuk Pak Rumah untuk mengkomunikasikan kepada sekolah-sekolah, rekan-rekan guru ke depannya? Sejujurnya kenapa saya datang ke sini karena memang saya tidak punya keberanian untuk ngomong langsung ke Bapak Kepala Sekolah. Makanya saya berharap banyak dari Ibu selaku Wakil Kepala Sekolah bisa mengkomunikasikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Tapi sebenarnya saya juga pernah berkomunikasi dengan rekan-rekan guru yang lain terkait permasalahan ini, sehingga saat kami menyepakati satu solusi, yaitu gimana caranya langsung mengkomunikasikannya ke Bapak Kepala Sekolah. Ya. Tadi kan yang harus kita lakukan adalah melakukan komunikasi antara kepala sekolah, rekan sejawat. Kira-kira ada lagi nggak selain yang dua itu yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kondisi siswa kita yang sering bolos, sering telat datang sekolah itu? Ya, kalau di saya pribadi mungkin yang harus kita lakukan juga bagaimana membangun kolaborasi sinergisitas sama wali murid, Betul. kemudian wali kelas dan guru BK-nya, sehingga ketika kerjasama itu sudah bisa kita jalankan, insya Allah tidak ada lagi masalah seperti ini. Berarti semuanya harus bekerja sama untuk memperbaiki siswa kita. Kira-kira nih kapan nih bisa dilakukan untuk Pak Rahman untuk berkolaborasi dengan wali murid, dengan teman-teman sejawat, kepala sekolah? Kapan nih rencana yang akan dilakukan? Kalau bisa sih lebih cepat lebih baik, hanya saja saya menunggu dulu bagaimana respon dari Bapak Kepala Sekolah saja, sehingga kita tidak berjalan seolah-olah bawa diri sendiri, tapi kita harus bawa nama sekolah. Selain itu, kira-kira dukungan siapa saja nih yang Pak Rahman butuhkan? Yang pertama tentunya dengan teman-teman guru yang lain, rekan-rekan dalam hal ini rekan sejawat, dan wabil khusus juga dukungan dari Ibu selaku Wakil Kepala Sekolah, bagaimana caranya mengkomunikasikan atau mempertemukan kami selaku guru dengan Kepala Sekolah untuk membahas atau mendiskusikan permasalahan ini. Ya, dari serangkaian percakapan kita dari awal sampai akhir itu, kira-kira Pak Rahman mau menyimpulkan apa nih dari awal, mulai dari masalahnya, kemudian tadi sudah menemukan ide-ide baru nih untuk memperbaiki kondisi sekolah kita. Ya, baik, artinya permasalahan semacam itu mungkin semua kita tidak ada yang menginginkannya sama. Yang kemudian yang kedua ada bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut. Tentunya di sini kita harus menjalin kolaborasi kerjasama antar semua pihak yang berkaitan dengan sekolah kita, dengan dunia pendidikan, terutama Bapak Kepala Sekolah, kemudian ada wali murid, kemudian wali kelas, dan rekan-rekan guru yang lain serta guru BP atau BK di sekolah. Luar biasa ini Pak Rahman. Oke, sebelum kita tutup Pak Rahman, saya mau bertanya nih, perasaannya bagaimana setelah kita melakukan sesi coaching ini? Ya, saya merasa lebih perasaan saya lebih ringan, lebih plong, karena apa yang sekunak-kunak yang selama ini saya pernah, saya bisa curahkan sama Ibu, dan insya Allah nanti kan Ibu sudah ganti, bisa menyampaikannya ke Bapak Kepala Sekolah, dan harapan saya meyakini bahwa apa yang saya lakukan itu bisa tercapai, tujuan yang saya inginkan bisa tercapai gitu. Baik Pak Rahman, nanti kita sama-sama mengkomunikasikan dengan kepala sekolah ya tentang permasalahan ini. Kemudian sampai sini untuk sesi coaching kita, semoga kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya. Oke, kita tutup saja Pak Rahman ya. Mungkin Pak Rahman juga ada kesibukan lagi. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mungkin bagaimana perasaannya setelah melakukan sesi coaching tadi? Ya, perasaan saya setelah melakukan sesi coaching itu adalah plong gitu Bu, karena mampu memberikan solusi untuk teman kita yang kita coaching. Baik. Sebelum penutup ya Bu ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ya. Setelah mengobservasi kegiatan coaching yang Ibu lakukan bersama coach tadi, pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan yaitu apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi? Yang sudah saya lakukan adalah saya sudah memaksimalkan untuk kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, menjadi pendengar aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot pada coach saya. Baik.
Saya lihat tadi Ibu juga sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab, dan tindak lanjutnya sudah terlihat. Ya. Kemudian pertanyaan terakhir, Ibu, setelah melakukan sesi coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan selain yang saya sudah lakukan itu adalah saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, sehingga coach saya itu bisa menemukan solusi-solusi dari masalah yang ada. Luar biasa, Bu ya. Baik, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi pada sesi coaching kali ini. Mari kita mari kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Mir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.